Robert, kalau Robert gimana Bet? Perasaan Robert ketika tahu positif COVID dan dengar-dengar kan bukan hanya Robert ya, tapi seisi rumah tuh, Robert. Gimana tuh? Iya kok. Jadi kita tuh pertama tuh Robert kena itu kok kena demam itu kalau nggak salah tuh hari apa ya? Hari Jumat tuh Robert udah demam. Robert waktu itu berpikir, ini demam biasa. Nggak mungkin lah, aku masih muda gini, umur 33 COVID. Kan imunku masih bagus dan aku nge-gym kan. Nah mungkin Tuhan ajari Kobe. Jadi Sabtu Robert panas, badan sudah nggak enak. Robert minum paracetamol, Robert minum obat-obat flu kan. Minggu pagi mulai demam, siang menjelang sore nggak apa-apa. Itu dari kantor itu ada wacana. Kebetulan kantor itu kan sudah beberapa positif orang, karyawan positif. Robert bisa lanjutkan tadi cerita ya. Jadi nyambung dari gimana akhirnya sekeluarga kena begitu, Robert? Ya, boleh Kobe. Jadi setelah Sabtu sama Minggu itu saya badan nggak enak kan. Badan nggak enak itu saya masih menganggap itu flu. Terus dari kantor bilang karena ada yang positif, dari atasan bilang oke, Senin kita swab semua satu kantor. Robert swab tuh. Puji Tuhannya pada saat Senin pagi Robert bangun badannya sudah nggak enak Kobe. Benar-benar udah kayak orang flu banget. Dan Robert ini masih bilang positive thinking, ini hanya flu biasa, aku masih muda dan imunku kuat. Masih tetap seperti itu Kobe. Senin pagi Robert di swab, terus Robert bilang sama bos izin kalau setelah swab Robert mau pulang aja, mau istirahat dulu. Belum sampai rumah sudah buka handphone. Sama atasan dibilangi Robert, kamu positif. Itu rasanya kayak kesambar petir. Oh, oke. Ya ampun tuh, gua kena. Aku bilang gitu. Yang Robert pertama cemaskan adalah nenek dan anak ya Kobe. Robert bingung nih. Robert telepon istri langsung. Nah, istri itu bilang, kok kamu positif loh. Aduh. Nah, antara pilihan Robert yang cari kos-kosan atau tempat isoman atau keluarga yang ngungsi. Masih bingung. Terus akhirnya bertimbang dengan istri, Robert harus isoman di rumah. Nah, tapi istri dan anak sama pocokan anak pergi dari rumah. Memang kondisinya Robert itu sudah maskeran terus COVID dari hari Jumat itu. Nggak disangka Senin itu Robert isoman, teman-teman udah support itu, teman-teman udah kirim obat-obatan, kirim vitamin, puji Tuhan banget. Terus Robert udah makan dan dipantau sama oximeter. Oh, udah apa-apa, ini masih bagus kok, masih bagus gitu Robert. Jadi bener-bener ini flu biasa gitu. Dan akhirnya Selasa itu Senin malam, nah Senin itu mulai kok emak kok mulai agak-agak lemas gitu loh Kobe. Jadi kayak bersandar terus dikursi. Robert berpikir aduh gimana ini. Nah terus Robert suruh pocokannya emak untuk minta tolong masukin ke kamar. Waktu itu istri yang minta tolong masukin ke kamar jam 8 malam. Karena di kamar ada CCTV, Robert lihat emak nafasnya pendek-pendek dan mulai kok mulai kayak perasaan dari cucu ini kan kayak gak tenang loh Kobe. Nah Robert karena COVID, Robert bingung nih. Terus sharing sama Kaprimi, Robert beranikan diri untuk masuk kamar emak tapi dengan masker 3 double sama Robert pakai sarung tangan. Tak hand sanitizer, Robert ngecek emak dulu. Emak panasnya 37 sekian. Itu sudah kelihatan kayak orang nggak sadar diri Kobe. Nah, Robert bingung tuh. Udah Selasa pagi Robert minta tolong dari Robert waktu itu malam itu kondisi mah udah kayaknya udah mulai lemas lah Kobe. Robert telepon rumah sakit sudah nggak ada yang mau nerima. Terus Robert bilang, Tuhan setidaknya kiranya kalau misalnya aku harus isoman sendiri di rumah, biarkan emak dapat rumah sakit Tuhan. Nggak tahu caranya gimana tapi Robert yakin Tuhan tolong. Terus tiba-tiba istrinya Robert itu bilang gini, kok tak teleponin Ibu Ivana apa punya rumah sakit di Demak, kalau misalnya mau nanti di koordinasi. Jam 7:30 pagi Robert ditelepon mau diusahain untuk kamar Kobe. Jam 8 ambulan datang, langsung Robert kirimin nih emak ke rumah sakit. Di swab Bu Ivana ini bilang sama Robert emak positif. Robert bilang, aduh Tuhan, aku nulari orang, aku nulari keluargaku sendiri. Dan itu Robert down kok. Robert down. Selasa, istri, anak, dan pocokan dan mama mertua itu Robert swab, dibantu teman-teman untuk swab. Jam 4 sore di swab, istriku negatif, mama negatif, anakku positif, pocokan anak positif kok.
Robert semakin bingung. Aduh, mau nggak mau istri sekarang harus satu rumah atau dengan Robert atau Kobe. Ya. Itu Robert sudah bingung banget. Dan hari Selasa itu Robert bener-bener itu ada di ujian sih. Emak masuk rumah sakit, posisi anak kena COVID dan itu lemes banget Kobe. Jam 9 tuh anakku bener-bener udah lemes Kobe. Dia tuh sudah nyandar di dadanya mamanya dan udah lemes gitu kayak orang mau pingsan itu Kobe. Ya. Istri nangis, aku bilang nangis deh. Kita harus kuat. Tuhan pasti tolong kok. Gitu. Ini tuh bukan jalan buntu dan ini tuh hanya belokan. Gitu. Udah kita kuat, kita doa sama-sama. Robert itu dari jauh sekitar jarak 3 meter. Robert doain anak. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang tolong anak kami. Aku berdoa Tuhan pasti tolong. Dan puji Tuhan dokter yang swab kami sore jam 4 itu beliau kirimin obat. Jam 10 begitu obat sampai langsung anak dulu first dikasih dulu. Dan itu anak teriak-teriak dan setelah itu anak kok semakin lemas Kobe. Aku bilang Tuhan enggak apa-apa Tuhan, aku yakin kau pasti tolong. Kalau seandainya memang ini harus dilewatkan sama kami juga, ya itu memang rencana Tuhan yang terbaik. Robert bicara gitu dalam hati Kobe, tapi Robert tidak berani bicara istri ya, karena istri kan hatinya lebih lemah ya Kobe. Takutnya kalau Robert ngomong gitu kan kayak kamu berpikir negatif sih. Cuman Robert berpikir realitasnya aja dan Robert memang sudah siap mental gitu loh. Proses itu Robert suruh tinggal di rumahnya Robert juga. Kondisi kami berjalan. Istri itu beberapa hari anak sudah mulai sembuh Kobe. 3 hari itu anak sudah mulai ketawa-tawa. Robert bersyukur banget. Anak sudah mulai ketawa-tawa dan sembuh. Nah istri ini masih beberapa hari. Istri kan tidak negatif Kobe. Rebunya beliau mulai menambahkan gejala-gejala positif. Siangnya disuruh bosnya, oke kamu swab lagi. Swab Kobe positif. Jadi di rumah tuh kami bertiga sama pasangan anak sama anak kami jadi berempat itu positif Kobe. Kami tinggal serumah, ya sudah kita pakai maskeran semua ya Kobe dalam artian. Nah Robert itu yang parah, yang paling parah Robert Kobe. Robert itu mengalami hari ke-4 ke-5 itu mulai saturasi mulai turun Kobe. Dari 90 Robert turun 82. Waktu itu 82 Robert dapat turun di 82 dan kondisi waktu itu enggak sesak sih, cuma nafasnya kayak pendek-pendek kayak tadi Ci Maria bilang kayak ikan barusan dikeluarin dari air. Jadi Kak gitu. Dan waktu itu Robert kan memang kalau mandi kan memang agak sorean ya Kobe ya. Karena seharian istirahat. Nah, ini yang paling mengerikan sih. Robert itu waktu mandi ya bener-bener kayak keluar dari kamar mandi juga gak bisa nafas Kobe. Dan waktu itu puji Tuhan sih kayak Kak Primi, Cik Dona Koyer itu sangat memperhatikan keluarga kami. Dikirimi tabung oksigen Kobe. Itu Robert pakai tabung oksigen dan Robert bilang gini, Tuhan selamatkan Robert dan keluarga. Dan Robert bilang sih kalau memang event Robert ngomong diri lagi. Kalau event Robert harus pas, harus lewat dari misal dalam arti Robert harus berpulang, ya tidak apa-apa. Aku tahu aku pulangku di mana. Aku bilang gitu Kobe. Dan beberapa hari dipantau, dikabari mak stabil, tapi tidak mau makan Kobe. Robert sempat down, aduh gimana ya kalau tidak mau makan kan padahal kan COVID ini kan imunitasnya harus terjaga Kobe. Disonde akhirnya Kobe. Dan pas ini yang momen yang Robert bener-bener gak nyangka itu 28 Juni jam 1 pagi itu ada nomor asing telepon Robert terus ngabari, Pak ini keluarganya dari ibu ini. Ya betul ibu gini, bisa ke rumah sakit sekarang dah. Saya udah mulai dek gitu. Robert udah mulai dek, kok kenapa ya kok tiba-tiba suruh ke sana. Gak bisa dok, kami sekeluarga terkena COVID, kami gak bisa kemana-mana. Dan memang kebetulan kakak kami ada di Surabaya. Kalau untuk pulang ke sini dengan cepat pun tak rasa tidak bisa karena harus memakan waktu juga kan Kobe. Terus dikabari jam 1:15 itu mak sudah tidak ada gitu loh Kobe. Ya Robert waktu itu speechless dan tidak bisa apa-apa Kobe. Robert waktu itu 1:30 pagi Robert telepon Kak Primi. Robert bilang Kak, mak berpulang gitu loh. Ya jujur waktu itu Robert kecewa banget Kobe. Kecewa dalam artian harus sakit, harus terkena COVID dan beliau harus berpulang karena COVID gitu ya Kobe. Waktu itu Kak Prima bilang sama Kak Primi, dah ini yang the best buat kamu Bet. Dalam artian mah ada di surga sama Tuhan. Robert waktu itu cuma bilang ya Kak thank you. Aku bilang itu Robert down. Itu Robert dari 1:30 sampai jam 5 pagi tidak jadi tidur Kobe. Terus istri bangun, kok kenapa kok? Aku bilang mak ada, aku bilang gitu. Istri nangis, aku nangis juga. Dah. Istri tidak bisa tidur, kami tidak bisa tidur kan Kobe. Jadi istri sama Robert itu misah kan. Terus
Robert ya, masih agak menyesal gitu loh Kobe. Kenapa kok harus kayak gini gitu loh? Kenapa kami harus mengalami COVID dan orang-orang yang Robert sayang, terutama emak tuh harus hilang gitu loh Kobe. Nah terus waktu berjalan Robert semakin sesek kan Kobe, waktu itu sesek udah mulai sesek tapi sedikit. Robert minum obat, puji Tuhan mulai tanggal 30 itu Robert sudah mulai stabil Kobe. Sudah mulai bisa telepon cukup lama Kobe. Nah dari situ Robert sudah mulai pemulihan sama istri sudah mulai pemulihan. Makan sudah bisa kerasa sedikit. Pocokan kami juga mulai kerasa sedikit Kobe, sudah mulai terasa. Nah Robert bersyukur bahwa di COVID ini benar-benar penyertaan Tuhan luar biasa sih. Apalagi Tuhan kirimkan banyak teman-teman yang care, yang doain Robert, yang support Robert dari tenaga, dana, bahkan semua hal Kobe. Bahkan jujur Robert gak akan bisa melewati ini kalau nggak ada teman-teman yang support. Yang pertama pasti Tuhan sih, tapi yang kedua Tuhan kiriman teman-teman untuk support Robert, untuk Robert bisa tetap tegap berdiri untuk menghadapi ini dengan baik gitu loh Kobe. Dan yang buat sebenarnya waktu Robert nggak ada itu ya Kobe, kembali lagi ke situ sebentar, bahwa Robert itu bisa melewati ini karena banyak teman-teman yang support. Bahwa Robert itu yakin bahwa emak itu pada saat meninggal tujuannya emak sudah jelas Kobe. Jadi bahwa emak pasti di tangan yang tepat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena jujur sih waktu emak ini kan udah Alzheimer Kobe. Jadi sebelum emak ini tidak ada ini, Robert itu setiap malam sering doain emak, meskipun emak tidak bisa berdoa ya Kobe ya. Dia waktu Robert doain, emak itu cuma bisa melek, matanya cuma bisa lihat ke atas gitu, lihat Robert berdoa. Terus Robert bisikin dalam hatinya, memang satu bulan itu Robert doain dan Robert sering bilang, "Mai cinta Tuhan Yesus ya, Mai cinta Tuhan Yesus ya." Robert bilang gitu. Dan tidak tahu ya, mungkin itu memang Tuhan sudah gariskan kayak gitu sih Kobe. Dalam artian Tuhan memang sudah izinkan itu terjadi gitu loh Kobe. Dan memang ya Robert agak menyesal di situ, tapi ternyata apa ya, Robert dapat penghiburan sendiri dari Tuhan bahwa udah kamu tenang, memang emak sudah, emak meninggal umur 80 Kobe. Berarti tahun ini tuh 79 Desember nanti 80 sebenarnya. Cuman Robert bersyukur dalam artian seperti ini Kobe, bahwa oh ya udah emak harus berpulang tanpa merasakan sakit. Soalnya Robert tidak dari rumah sakit. Kemarin Robert ngambil surat kematiannya emak tuh, susternya cuma bilang gini, "Mas, neneknya waktu meninggal itu dia tidak aneh-aneh Mas. Dia tuh cuma yes diem gitu toh. Dalam artian dia tuh tidak jerit-jerit kayak pasien lain yang COVID meninggal tuh. Dia tidak jerit-jerit, cuma emak tuh diem toh." Ya itu yang bikin apa? Ya Robert sih kerasanya dalam artian Robert yang ngasih sampai hari masih itu ya Kobe ya. Jujur dalam artian secara orang Kristen ya Kobe ya, Robert itu masih agak menyesal dalam artian apa? Kenapa waktu emak meninggal itu dia meninggal dalam kesendirian itu Kobe. Itu yang buat Robert sampai hari ini masih, Tuhan kuat kayak aku, Tuhan kuatin aku untuk aku bisa lepasin ini gitu loh. Robert bayangin emak nggak ada siapa-siapa yang untuk jaga dia untuk pada saat beliau berpulang tuh nggak ada yang seperti itu loh Kobe. Jadi ya Robert bisa melewati semua sih, cuman kadang ya Robert itu diajari COVID ini banyak banget sih Kobe. Dalam artian ya Robert cuma nggak prima bersyukur. Banyak orang-orang yang kehilangan tuh hari ini, banyak orang yang kehilangan tidak cuma kamu gitu loh. Tapi yang Robert kuatkan adalah, dan waktu Robert sembuh dari COVID itu Robert cuma dapat satu ayat sih, segenggam ketenangan tuh lebih baik daripada usaha macam-macam gitu loh Kobe. Dan Robertnya minta tenang gitu loh Kobe. Tuhan aku minta tenang dong, aku pengen tenang dulu setelah melewati COVID ini, karena banyak hal yang Tuhan ajarkan gitu loh Kobe sama Robert ya. Sampai akhirnya Robert sudah bisa sembuh, keluarga sudah mulai stabil gitu Kobe. Itu sih dari Robert, ceritanya kayak gitu sih Kobe. Ya. Kobe bisa merasakan bahwa Robert sangat care, sangat sayang sama emak, sangat dekat hubungannya, dan pasti merasa kehilangan yang sangat ya. Dan Kobe juga pasti mewakili teman-teman, mewakili gereja dan keluarga juga turut bersimpati ya Robert ya. Tapi terharu sekali, memang banyak hal yang tidak bisa kita pahami ya. Maksudnya emak nggak ada, berpulang, nggak ditemani dengan dekat dengan kita ya, memang karena kondisi COVID ya Robert. Tapi di atas semuanya itu
pasti Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu ya, untuk datangkan kebaikan. Jadi tadi ceritanya Robert, akhirnya cuma emak yang di rumah sakit, yang lain isoman di rumah ya, dan bisa melalui dengan baik, dengan tangguh, semua karena anugerah Tuhan ya. Robert tadi kan pengalamannya begitu mengharukan juga ya, emak nggak ada. Lalu tadi Robert juga cerita ketika anaknya Robert betul-betul lemas kayak mau pingsan, hanya cuma dipeluk aja. Kondisi sekian hari, sekian minggu yang gak gampang, lalu akhirnya dilewati juga ya. Kehidupan harus tetap berjalan, dan akhirnya ketika Robert flashback ke belakang, apa sih pelajaran yang berharga yang Robert tahu bahwa betul-betul itu yang berkesan dalam hati, dan juga itu yang menguatkan orang-orang yang dengar kesaksian Robert. Apa Robert? Pelajaran yang berharga. Kalau Robert tuh diingatkan Tuhan gini sih Kopi, dalam artian manusia tuh kayak uap ya, kelihatan, setelah itu nggak kelihatan. Jadi di saat Robert sakit itu, Robert beberapa sempat merenungkan bahwa apa yang telah lakukan dalam sepanjang aku hidup ini Kopi. Dalam artian Robert sangat setuju dengan Kak Prima tadi bilang adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya hidup adalah Kristus. Nah Robert itu malah terbayang bahwa ketika Robert sakit itu, Robert itu keinget bahwa apa sih yang telah kamu lakukan? Apakah kamu tuh dalam artian apakah kamu bermanfaat? Apakah kamu jadi berkat di sekelilingmu? Robert itu malah kepikiran seperti itu, dalam artian kayak diingatkan gitu loh Kobe. Dalam artian memang hari ini aja orang-orang yang bilang hari ini yang COVID umur 29 bahkan umur di bawah 30 aja ada yang berpulang gitu loh. Ya, betul. Dan Robert masih dikasih kesempatan hari ini. Robert berpikir bahwa Tuhan punya maksud ya tertentu ya, dalam artian dalam kehidupan ini ternyata aku belum maksimal dalam kehidupan ini gitu, Kobe. Dan memang Robert itu kan dalam artian diajari untuk saat ini loh Kobe, dalam artian tuh bahwa kemarin itu mendoakan orang lain, dalam artian kita support orang lain itu ternyata bahwa buatlah dirimu jadi berguna dan jadi berkat buat orang lain. Robert itu diingetin gitu loh, dan dalam artian memang ya karena apa? Karena Robert ini hidup dari kasih Yesus kan, dan kasih Yesus itu Robert dapat dari mana? Dari teman-teman Robert gitu loh. Dan Robert bisa survive hari ini karena memang banyak orang-orang yang support Robert Kobe. Dan dalam artian bilang, ya ternyata memang bahwa kasih itu kalau kita mengasihi seseorang, kita perhatian seseorang, tapi benar-benar kasih ya Kobe, bukan masalah cinta atau sayang atau ada maksud tertentu dalam itu, tapi benar-benar kasih itu kita tuh bisa jadi berkat buat orang lain gitu loh. Even kamu enggak punya apapun hari ini, Robert bahkan kemarin diingatkan banget bahwa even kamu hari ini misalnya kamu enggak punya uang, kamu misalnya kamu enggak punya tenaga untuk bantu, satu hal yang perlu kamu bantu adalah apa? Kamu bisa berdoa buat mereka. Yes. Karena hari ini Robert hidup dari doa orang-orang yang mengasihi Robert Kobe. Yeah. Dan itu benar-benar Robert dikuatkan sih Kobe. Seperti itu sih Kobe. Oke, Robert, jadi justru sekian minggu yang gak mudah ini Robert akhirnya merenung tadi ya, apakah aku sudah hidup bermanfaat, berguna ya, keuntungan tapi hidup memberikan buah begitu ya. Robert, apa sih mungkin nasihat atau pesan atau apa ya dari hati ke hati buat orang yang lagi berjuang dengan COVID, Robert? Kalau Robert boleh kasih apa masukan, nasihat atau share sebagai orang yang pernah menderita, apa yang Robert mau ngomong sama mereka? Kalau Robert sih mau kasih share sesuatu sih, dalam artian kalau teman-teman saat ini sedang kena COVID atau dalam masa-masa penyembuhan, yang pasti jangan putus harapan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama yang bisa membangkitkan Lazarus yang meninggal. Orang-orang mati dibangkitkan teman-teman, bahkan orang yang lumpuh teman-teman, buta dan punya penyakit yang hampir jauh lebih parah dari COVID aja Tuhan sembuhkan. Yang menguatkan Robert adalah hari ini, tak rasa juga sama menguatkan teman-teman, adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang mampu sembuhkan teman-teman, yang mampu angkat semua penyakit teman-teman. Jadi jangan stop berjuang, jangan pantang menyerah. Dan satu hal adalah ketika melewati masa-masa ini, tidak mudah memang bersyukur dalam masa kesesakan, tapi itu sangat worth it. Kalau mau dilakukan itu sangat-sangat berguna buat teman-teman gitu loh. Impactnya luar biasa ketika teman-teman bersyukur dalam masa kesesakan. Itu sih Kobe. Wow. Ya. Good point, Robert. Pasti akan menguatkan, menginspirasi teman-teman yang lagi berjuang ya. Tadi maksudnya betul-betul Tuhan nggak pernah meninggalkan. Robert juga mengalami itu. Tuhan beserta dengan Robert dan Tuhan juga beserta dengan teman-teman kita yang lagi
struggle juga mengalami masalah itu ya. Puji Tuhan hari ini saya sudah sembuh dari COVID-19. Saya pun berdoa dan yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan teman-teman supaya sembuh total dari COVID-19.